kabar gembira bahwasanya Jepang telah menyerah kepada sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tapi saya bingung maksud Tuhan kekosongan kekuasaan itu apa? Kekosongan kekuasaan di Indonesia. Terima kasih atas penjelasannya Tuhan. Saya setuju usulan Tuhan karena waktu ini tepat bagi kita untuk mempropagasi kemerdekaan Indonesia. Ya, saya setuju dengan dia. Saya juga setuju dengan Anda. Bukannya itu terlalu cepat. Ya, saya setuju sama dia. Saya mohon untuk melihat di kursi masing-masing. Kalau kalian semua setuju, besok kita akan mendatangi Mas Soekarno dan kita bicarakan apa maksud keinginan kita semua. Bagaimana kalau rapat ini kita cukupkan saja. Sekian, lebih baik kita pulang ke masing-masing. Baiklah, mari kita pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nama kabarnya? Ya, Kang Mas ada di dalam. Emang ada apa yang mencari Kang Mas? Begini Bu, ada hal yang penting yang harus kami bicarakan dengannya. Siapa Bu yang datang? Itu para muda datang, mengambil bicara penting katanya. Ya sudah, Kang Mas, saya kembali dulu ke belakang. Masih banyak pekerjaan yang perlu saya kerjakan. Oh ya, tuan ini mau minum apa? Biar saya ambilkan dulu. Silakan diminum. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin kalian bicarakan. Memang apa? Kami membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Bagi kami adalah menginginkan agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita untuk memerdekakan Indonesia. Karena Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apa ini tidak tergesa-gesa? Saya dengar dari tentara Jepang yang masih ada saat ini. Menjelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apakah tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu? Ayo kita cek kebenarannya. Jadi usulan kami belum dapat setuju. Saya bicara kebenaran. Nanti saja kita bicarakan lagi lebih lanjut dengan anggota PPKI lainnya. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Udah, kalau memang keputusan seperti itu, aku boleh buat. Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan saja. Mohon maaf jika kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Bu. Tidak apa-apa, silakan. Mari saya hantar. Baik, Kang Mas. Bagaimana kawan-kawan? Keputusan Soekarno tidak setuju dengan pendapat kita. Ya, bagaimana ini? Bagaimana kalau perkataan kita ini kita mengingat kembali kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Mari kita ke Mas Soekarno. Ayo, kita ke rumah Soekarno sekarang. Iya betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau apa nih kamu? Ya, Kang Mas ada di dalam. Wah, kebetulan sekali ya. Tokoh-tokoh tua juga sedang berkumpul di sini. Mari silakan duduk.
kalian ingin bicarakan? Begini, Bung sendiri sudah tahu kan bahwa kami ingin menginginkan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, saya tahu kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi saya juga sama, saya juga ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya berharap tidak akan mengadakan rapat ini dengan alasan kan tahu sendiri PPKI dibuat oleh Jepang sendiri. Ya, saya tahu PPKI dibuat oleh Jepang. Tapi disitulah salah satu jalan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak mau Jepang ikut campur tangan dalam rencana ini, Bung. Tapi Tidak ada tapi. Saya tidak akan mengikuti keinginan kalian. Lebih baik kita rapat dengan anggota PPKI. Memang harus begitu, kita harus sabar. Kita menunggu sedikit lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini para pemuda dan tokoh datang berkumpul di sini. Ah, tak apa-apa. Saya senang Bung datang kemari. Kami sedang membicarakan keinginan para pemuda ini. Abang, apa keinginan para pemuda itu? Saya dengar mereka ingin secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Mari kita runingkan masalah ini tanpa para pemuda. Kita runingkan ini dengan para tokoh tua. Saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Ya udah, kami permisi dulu. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sedangkan para pemuda dan pemuda kita agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Lagi pula, kalau memang berita itu benar, seharusnya kitalah yang mengetahuinya duluan. Jadi meskipun kita tidak akan mengikuti keinginan para pemuda itu. Benar, yang saya takutkan nanti akan terjadi pertumpahan darah. Sudah, ayo kita ambil mereka. Ayo kita temui mereka. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Bahwa kami tidak akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tidak akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. baiklah kalau keputusan Anda seperti itu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Yang terpenting kami segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Maaf, saya tidak bisa mendukung kalian. Kalau begitu kami minta izin pulang. Ya Bung, kami pulang dulu. Iya, Bung, kami izin pulang dulu. Para pemuda yang merasa tidak puas dengan jawaban Hatta kembali ke markas dan menyiapkan rencana baru, menculik Soekarno dan Hatta ke Rangas Dengklok pukul 4.00 dini hari setelah sahur. Tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda dipimpin Sodan Chosinggi datang ke kediaman Soekarno meminta Soekarno dan Hatta mengikuti kemauan pemuda untuk dibawa ke Rangas Dengklok, Karawang. Raibnya Soekarno dan Hatta membuat Jakarta panik. Apalagi pada hari tersebut ada rapat pertama PPKI. Subarjo yang pada malam sebelumnya turut hadir dalam perdebatan antara golongan muda dan golongan tua, berupaya mencari Soekarno. Ia berkeliling ke beberapa lokasi termasuk markas Jepang, namun tidak ada.
Dia curiga para pemuda di balik raibnya Soekarno dan Hatta. Segera ia menghubungi Wikana. Dari Wikana, Subarjo mendapat info bahwa Soekarno dan Hatta disekap di Rengas Dengklok. Pagi itu juga, Subarjo menuju ke Rengas Dengklok. Pemuda bersikukuh tak mau melepaskan Soekarno-Hatta, kecuali ada jaminan kemerdekaan. Subarjo berkata, kalau proklamasi tidak dilakukan, saya bersedia ditembak mati. Setelah hampir seharian disekap, pada pukul 10 malam Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta dan segera menggelar rapat di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seias kata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Setelah melalui perdebatan, teks proklamasi akhirnya selesai dibuat habis subuh. Proklamasi yang awalnya akan dilangsungkan di lapangan Ikada, namun dengan pertimbangan keamanan maka diputuskan dibacakan di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56. Sekitar pukul 10.00 hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno keluar rumah. Di luar sekitar 100 orang telah menunggu dengan perasaan campur aduk. Dengan nada berwibawa, Soekarno berkata, Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.